Pernah nggak sih Anda lihat rapor yang nilainya sempurna, tapi kok rasanya ada yang aneh, ada yang salah? Yuk kita bongkar bareng-bareng apa aja dosa-dosa yang tersembunyi di sistem pendidikan kita yang bikin prestasi itu rasanya jadi hampa. Coba deh, pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa ya ijazah dengan nilai nyaris sempurna, sekarang tuh rasanya nggak ada harganya? Rapornya sih bagus, penuh angka cantik. Tapi pas diuji di dunia nyata, kok rasanya kosong? Nah, kalau kalian pernah ngerasain ini, kalian nggak sendirian. Dan ini bukan sepenuhnya salah kalian loh. Ada masalah sistemik yang jauh lebih besar yang lagi bermain di belakang layar. Coba bayangkan ini, kita semua, sadar atau enggak, itu terjebak dalam sebuah sandiwara raksasa. Guru dipaksa pura-pura mengajar, murid pura-pura ngerti, dan orang tua pura-pura bangga. Semuanya demi satu tujuan, biar pertunjukan yang namanya pendidikan ini kelihatan sempurna di atas kertas. Padahal, di baliknya penuh kebohongan. Jadi apa aja sih dosa yang merusak panggung sandiwara ini? Oke, mari kita ungkap satu persatu. Kita mulai dari 5 dosa utama yang jadi biang keladinya. Kita mulai dari dosa nomor 5. Sebuah praktik yang mungkin sering dianggap biasa aja di level manajemen, padahal inilah awal dari semua kepalsuan. Pernah lihat kan, kalau mau ada akreditasi, sekolah tuh tiba-tiba jadi kinclong kayak lokasi syuting. Laporan disulap cuma dalam semalam. Prinsipnya sederhana tapi ngeri. Yang penting atasan senang. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya dikorbankan? Ya kualitas pendidikannya itu sendiri. Oke, dari kebohongan di level administrasi, kita turun ke dosa nomor 4, yang dampaknya langsung meracuni motivasi dan karakter para siswa. Dulu, yang namanya ujian itu kan menakutkan ya. Sekarang, kayaknya udah kehilangan taringnya. Siswa jadi mikir, ngapain belajar mati-matian kalau yang lain aja tetap naik kelas? Seolah-olah sistemnya bilang, tenang aja, semua bakal diselamatin kok. Ini bukan lagi soal mendidik, tapi memanjakan. Dan kita semua tahu, memanjakan secara berlebihan itu adalah bentuk pembunuhan karakter yang paling halus. Sekarang, kita masuk ke dosa nomor 3. Kali ini, sorotannya ke mereka yang ada di garis depan. Para guru yang dipaksa menghadapi dilema moral setiap hari. Coba bayangin Anda jadi seorang guru. Hati nurani itu pasti menjerit pas lihat murid yang sebetulnya belum mampu. Tapi kalau nekat jujur ngasih nilai merah, wah, teror pun dimulai. Ditekan atasan, diprotes orang tua. Akhirnya gimana? Ya, dengan berat hati angka 40 disulap jadi 85. Simsalabim. Yang berubah itu bukan cuma angka loh, tapi juga wibawa dan rasa hormat. Semuanya luntur. Nah, kalau guru udah dipaksa bohong, apa yang terjadi sama produk akhirnya? Mari kita lihat dosa nomor 2 yang mengubah sekolah jadi sesuatu yang mengerikan. Sekolah itu sekarang udah berubah jadi pabrik ijazah. Semua siswa didorong maju terus. Nggak peduli kompeten atau enggak, yang penting 100% lulus. Hasilnya, pasar kerja dibanjiri produk cacat dengan kemasan bagus. Ijazah itu bukan lagi bukti keahlian, tapi cuma sekedar kwitansi lunas SPP. Dan inilah dosa yang terbesar. Dosa yang secara diam-diam meracuni mentalitas satu generasi penuh. Ini dia dosa yang paling mematikan. Narkotika mental. Kenapa disebut gitu? Soalnya nilai palsu itu bikin siswa jadi kecanduan sama pujian semu. Mereka hidup nyaman banget di dalam gelembung sekolah. Tapi begitu lulus, duar. Gelembungnya pecah. Dunia nyata itu nggak kenal kompromi kan? Akhirnya lahirlah generasi stroberi. Kelihatannya indah dari luar, tapi rapuh dan gampang banget hancur pas ditekan sama realita. Kita ini sebenarnya bukan lagi nyiapin mereka untuk hidup. Kita justru nyiapin mereka untuk gagal. Oke, setelah kita lihat gejalanya satu persatu, sekarang kita perlu gali lebih dalam lagi. Kenapa sih semua ini bisa terus-terusan terjadi? Apa penyakit utamanya? Jadi, kelima dosa tadi itu cuma gejala. Penyakit sebenarnya jauh lebih dalam. Guru kehabisan energi bukan karena ngajar, tapi karena tumpukan kertas administrasi. Standar nasional yang kaku, maksa sekolah di pelosok buat bohong biar nggak kelihatan gagal. Orang tua pun terjebak dalam kontradiksi, pengen anaknya jujur, tapi nuntut nilai sempurna. Ini tuh udah kayak lingkaran setan yang saling mengunci. Coba deh lihat jurang yang menganga ini. Di satu sisi, idealnya pendidikan itu melahirkan manusia kreatif yang bisa berpikir kritis. Di sisi lain, realitasnya, kita justru mencetak robot-robot patuh yang rusak dari dalam, cuma dikasih stempel lulus di kemasannya. Tujuan kita memanusiakan, tapi hasilnya malah mesin. Oke, cukup diagnosisnya. Sekarang mari kita beralih ke resepnya.
Langkah-langkah konkret apa yang bisa kita ambil? Setidaknya ada 4 langkah kunci. Pertama, transparansi radikal. Buka semua data anggaran dan fasilitas. Biarin semua orang ikut ngawasin. Kenapa? Biar rantai kebohongannya putus. Kedua, normalisasi kegagalan. Tinggal kelas itu bukan hukuman, tapi kesempatan belajar yang paling berharga. Ketiga, kasih otonomi penuh buat guru. Percayakan penilaian sama ahlinya. Dan yang terakhir, kalibrasi dengan dunia nyata. Biar ijazah itu punya arti yang sesungguhnya. Tapi, semua solusi teknik ini nggak akan ada artinya kalau kita nggak berani menjawab satu pertanyaan paling fundamental untuk diri kita sendiri. Coba resapi kalimat ini baik-baik. Pendidikan yang jujur itu mungkin rasanya menyakitkan di awal, kayak obat pahit gitu. Tapi pendidikan yang menipu, walaupun rasanya manis, pada akhirnya adalah racun yang membunuh potensi anak kita secara perlahan. Jadi, pada akhirnya masalahnya bukan lagi cuma di sistem. Pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Orang tua, guru, masyarakat, siapkah kita melihat rapor anak kita dengan nilai 50 yang jujur? Siapkah kita menerima kenyataan pahit demi perbaikan yang sejati? Karena kalau jawabannya tidak, ya berarti kita semua ini hanyalah aktor yang sengaja memilih untuk melanjutkan sandiwara ini.